kesempatan yang baik yang jarang sekali diterima oleh teman-teman lain di luar sana. Oke, langsung saja. Untuk hari ini Frater diminta untuk membawakan mengenai pendidikan karakter. Frater tuh bingung ya, awalnya tuh mau ngasih pendidikan karakter seperti apa, karena selama waktu Frater berada di Garut, nih SMP Yosudarso ini sudah sangat baik dalam memberikan pendidikan karakter. Akhirnya yang mau disampaikan adalah ini, benar, baik, dan indah. Ini dari semua dari semua pendidikan karakter yang ada, ini kalau ditarik, diperas sari-sarinya, ketemu 3 ini, benar, baik, dan indah. Yang pertama, perkenalan bagi yang belum tahu, nama saya Ignatius Octavianus Richard, biasa dipanggil Ignas, Frater Ignas. Lahir di Bandung 24 Oktober. Nah, ini Instagram saya, ya siapa tahu nambah-nambah follower ya. Lalu ini moto hidup, magic is believing in yourself. When you can do that, you can make anything happen. Begitu saja perkenalan dari saya, langsung kita masuk ke materinya. Nah, apa yang benar disampaikan dengan baik melalui cara yang indah, inilah cara hidup mereka yang berpendidikan. Jadi kalau orang disebut orang yang berpendidikan, berarti berani menyampaikan apa yang benar, disampaikan secara baik melalui cara yang indah. Nah, ini realita anak-anak SMP. Remaja muda mau menanggung. Kenapa mau menanggung? Disebut anak-anak sudah bukan, disebut orang dewasa belum. Jadi memang ini realita kenyataan teman-teman SMP sekarang tuh ini sedang ada dalam fase remaja muda, momen yang nanggung. Sudah bukan anak-anak, tetapi disebut dewasa juga belum. Lalu masih berusaha mencari jati diri, melihat, mempelajari, membiasakan diri. Kalau ada sesuatu yang baru, wah ini gua banget nih, dilihat dulu, dipelajari, lalu dibiasakan dalam dirinya. Syukur kalau hal itu adalah hal yang baik. Kalau hal yang tidak baik, lebih baik tidak dibiasakan. Karena kalau tidak baik bisa berakibat celaka. Nah, anak SMP zaman sekarang juga sudah fasih dan mahir menggunakan gadget. Nah, berbeda dengan angkatan Bapak Ibu guru, dalam hal ini mohon maaf ya, harus kita sadari bahwa angkatan Bapak Ibu guru, orang tua kita, bahkan kakek nenek itu juga itu apa ya bahasanya, banyak orang itu bilang imigran penggunaan teknologi. Kalau teman-teman SMP ini sudah mahir menggunakan gadget ini, menggunakan teknologi, bahkan ada yang lahiran pun didukung oleh penggunaan gadget dan lain sebagainya. Lalu realita yang berikutnya, tahu apa yang baik, tetapi seringkali atau acap kali tidak menjalankan apa yang baik itu. Contohnya, statusnya teman-teman adalah pelajar. Berarti tanggung jawabnya ya belajar. Tetapi apakah dilaksanakan? Kok rasanya ya belum tentu ya. Ada yang statusnya pelajar, sudah tahu tanggung jawabnya belajar, tetapi malah melakukan hal yang lain. Misalnya lebih banyak main game, push rank, dan lain sebagainya. Apakah belajar? Ya belum tentu. Ya kecuali memang sudah bakat ya, pintarnya itu sudah bakat ya baik. Tapi kalau belum, itu sangat menyedihkan ya. Nah, anak-anak SMP juga realitanya acap kali bertindak terlebih dahulu, baru kemudian mikir efeknya. Apakah yang saya lakukan ini baik? Apakah yang saya lakukan ini nggak baik? Itu mikir kemudian. Jadi bertindak dulu. Nah, atau males mikir. Yang penting aku puas, yang penting aku nyaman. Seolah-olah lupa bahwa hidup bersama dengan orang lain. Contohnya nggak belajar, lalu ulangan, ujian, nyontek. Nah, ini yang penting aku puas dulu nih. Efeknya gimana itu sabodo deui, gimana nanti.
yang penting aku puas, aku bahagia. Nah ini seringkali yang terjadi pada anak-anak SMP itu seperti ini, mikir efeknya tuh berikutnya, nggak mikir dari awal-awal sebelum bertindak. Lalu muncullah keprihatinan tentang pendidikan karakter. Dunia ini banyak dipenuhi oleh orang-orang pintar, tetapi hidupnya tidak berpendidikan. Kalau ingat tadi quotes yang pertama tadi, orang yang berpendidikan adalah orang yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenaran secara baik melalui cara yang indah. Nah, seringkali orang itu hanya sampai taraf pintar, tapi hidupnya tidak berpendidikan. Nah, ini menjadi tawaran kepada teman-teman, juga kepada Bapak Ibu guru dan kepada saya, apakah mau menjadi orang yang berpendidikan atau hanya cukup sekedar pintar? Nah, contohnya koruptor. Pintar, jelas pintar, mereka bisa memanipulasi keadaan sehingga bisa melakukan tindakan korupsi. Ini pintar, apakah berpendidikan? Belum tentu. Lalu orang-orang yang tidak menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Kita dengar ya akhir-akhir ini berita tentang polisi, ada oknum-oknum polisi yang tidak menjalankan tugasnya, bahkan ada oknum polisi yang menyiksa warga. Ini kan tidak menjalankan tugas. Apakah oknum ini pintar? Pintar. Apakah berpendidikan? Belum tentu. Mereka yang pintar semasa sekolah tetapi tidak mendapat pekerjaan. Kita tahu ya bahwa zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu susah. Belum lagi ditambah dengan keadaan pandemi seperti ini. Semakin susah orang mencari kerja. Banyak yang pintar tetapi tidak mendapat pekerjaan. Ini juga menjadi salah satu keprihatinan. Nah, karena hanya sekedar pintar tetapi tidak memiliki karakter yang kuat, makanya orang-orang itu hanya hidup pintar tetapi seolah-olah tidak berpendidikan. Tidak berkarakter itu sama seperti tidak berpendidikan, karena pendidikan, orang yang bertugasnya mendidik, para guru yang tugasnya mendidik, itu tidak hanya mentransfer ilmu kepada teman-teman, tetapi juga membantu agar karakter teman-teman itu menjadi karakter atau pribadi yang baik. Seperti tadi dalam pengantar tadi oleh Pak Budi ditampilkan tuh video tentang apa itu pendidikan karakter, apa itu menjadi pribadi yang cerdas. Nah, ini kalau orang berpendidikan itu pasti berkarakter. Orang yang berpendidikan pasti berkarakter. Apa karakternya? Pertama, tahu apa yang benar. Karakter kedua, yang benar itu disampaikan secara baik. Apa yang benar disampaikan dengan baik itu menggunakan cara-cara yang indah. Inilah karakter orang berpendidikan. Ini adalah inti dari karakter seseorang. Hal-hal yang lain pasti mengikuti. Contohnya apa maksudnya, Frater? Hal-hal yang lain, kejujuran, religiusitas, bertanggung jawab, kedewasaan, dan lain sebagainya itu pasti mengikuti ketika kita bisa memegang intinya ini. Mengetahui apa yang benar, lalu yang benar itu disampaikan dengan baik dan melalui cara yang indah. Kalau ketiga hal ini sudah kita pegang, hal-hal yang lainnya pun pasti mengikuti. Pertama, tahu apa yang benar. Nah, kebenaran itu berbeda dari pembenaran. Kebenaran itu adalah realita yang terjadi. Sedangkan pembenaran ini alasan untuk membenarkan tindakan kita. Biasanya ini alasan-alasan yang membenarkan tindakan yang salah biasanya. Saya begini, enggak kok karena ini. Nah, ini adalah pembenaran, bukan mengatakan kebenaran atau realita yang terjadi. Orang yang berkarakter tahu apa yang benar dan berani menyampaikan kebenaran. Lalu kebenaran itu disampaikan dengan baik. Kebenaran memang harus kita junjung dan kita pegang. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kebenaran itu harus disampaikan dengan baik, bahkan secara santun. Kalau tidak, kebenaran yang disampaikan dengan tidak baik akan memicu permasalahan yang baru.
konflik dengan orang lain. Jadi kan sebenarnya konflik atau ya konflik yang seharusnya tidak terjadi itu kan akhirnya harusnya bisa dihindari dengan kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Nah, melalui cara yang indah, kebenaran perlu disampaikan dengan baik dan melalui cara yang indah. Cara yang indah itu bagaimana? Maksudnya penggunaan bahasa, tutur katanya santun, lalu disampaikan tetapi tidak menyinggung atau mempermalukan seseorang, dan tahu momen yang tepat untuk mengatakan apa yang benar itu secara baik. Nah, seorang teman yang menegur atau menasehati temannya yang melakukan kesalahan, apakah sudah dilakukan dengan benar, apakah sudah dilakukan dengan baik, dan apakah sudah dilakukan dengan cara yang indah. Nah, benar, baik, dan indah ini adalah inti dari karakter seseorang. Pribadi berkarakter, intinya benar, baik, dan indah. Nah, penerapannya, hal benar, baik, dan indah ini kalau dalam hidup kita sehari-hari, contohnya ada dalam 4S. Kalau biasa kita kenal 3S ya, senyum, sapa, salam. Kalau ini ada 4S. S yang pertama, hidup spiritualitas. Hidup spiritualitasnya kalau menggunakan inti karakter benar, baik, dan indah, hidup spiritualitas maupun hidup religiusitasnya ini bisa terbangun dengan baik. Tahu apa yang benar. Yang benar sebagai orang yang punya agama, orang yang beriman, orang yang punya kepercayaan, pasti melakukan apa yang diatur oleh agamanya. Contohnya kalau yang Kristiani hari Minggu ke gereja itu adalah sebuah kebenaran. Kalau yang Muslim ada aturan untuk sholat 5 waktu, itu adalah kebenaran. Nah, ini harus dihidupi kebenaran itu dengan cara yang baik. Ya kalau yang Kristiani tadi hari Minggu ke gereja, ya ke gerejalah dengan baik. Yang sholatlah juga dengan baik, dengan cara yang indah. Maksudnya dengan cara yang indah itu adalah tutur katanya juga mencerminkan sebagai orang yang beragama, tidak asal ngomong. Jadi hidup spiritualitasnya ini juga dibangun melalui benar, baik, dan indah. Kalau kita, meskipun kita masih muda, tetapi kita menjalankan hidup spiritualitas ini dengan benar, dengan baik, dan dengan indah, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Percayalah hal ini. Percaya deh, percaya. Lalu hidup sehat. Ini kalau dilakukan dengan benar, baik, dan indah, ini pun bisa membantu kita untuk sehat. Yang benar, makanlah makanan yang bergizi, yang sehat. Yang baik, ya melakukan pola hidup sehat yang baik juga. Lalu dengan cara yang indah, teratur, misalnya dalam sehari ada waktu olahraga 1 jam misalnya. Itu adalah contoh benar, baik, dan indah dalam hidup sehat. Hidup studi, nah ini juga nih. Jadi tidak hanya dari hidup spiritualitas dan hidup sehat, tetapi hidup studinya juga perlu dilakukan dengan benar, dengan baik, dan dengan indah. Ini kedepannya ini akan membantu kita untuk memiliki karakter-karakter yang sungguh kita perlukan. Kejujuran, tanggung jawab, kedewasaan, berani berkomitmen, dan lain sebagainya. Hidup studi yang benar, ya sebagai pelajar, tugas dan tanggung jawabnya belajar. Ini adalah kebenarannya, kita harus belajar. Belajar dengan baik, ya maksudnya jangan waktu tidur dipakai buat belajar, waktu belajar dipakai buat tidur. Nah itu tidak baik. Dengan cara yang indah, coba teman-teman mencari gaya belajar teman-teman. Apakah audio, apakah kinestetik, apakah gabungan, apakah visual. Ini adalah cara belajar yang indah, yang bisa membuat kita, yang bisa membantu kita agar hidup studi kita pun lancar. Lalu yang terakhir adalah hidup sosial masyarakat. Hidup sosial masyarakat juga perlu dilakukan dengan benar, baik, dan indah. Contoh hidup sosial masyarakat benar, baik, dan indah itu sebagai warga ya tahu nih, teman-teman nih tahu nih tetangga kanan kirinya siapa. Di kota-kota besar
terjadi bahwa anak muda itu tidak mengenal siapa yang tinggal di sebelah kanan rumahnya dan sebelah kiri rumahnya. Itu terjadi. Nah, ini sebagai orang Indonesia, ini merupakan aturan tidak tertulis bahwa baiknya kita menjalani hidup sosial masyarakat dengan baik. Kita kenal siapa tetangga di kanan, siapa tetangga di kiri, siapa tetangga di depan dan di belakang. Lalu juga dengan cara yang indah, dengan cara yang santun. Berpendidikan, sekali lagi, itu adalah benar, baik, dan indah. Nah, karakter utama orang yang menerima pendidikan adalah mengatakan apa yang benar, disampaikan dengan baik melalui cara yang indah. Nah, sekali lagi, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi menjadikan diri lebih berkarakter. Terima kasih. Nah, biar lebih mudah, kita langsung ini aja ya, tanya jawab mungkin ya. Nah, silahkan. Oke, luar biasa sekali Frater pemaparan materinya.